Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya dari series Python Fundamental. Di video sebelumnya kita sudah membahas aturan apa saja yang harus teman-teman ketahui untuk menggunakan eh, Python sebagai bahasa pemrograman gitu ya. Dan juga teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara menampilkan sesuatu di monitor gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apa itu variabel dan tipe data. Oke, kalau belum kita bahas ya. Oke, jadi variabel ini nama atau label yang digunakan untuk menyimpan data dalam memori komputer, gitu ya. Jadi dia digunakan untuk menyimpan data dalam memori komputer. Namun penyimpannya ini eh, bersifat sementara, gitu ya. Atau istilah lainnya, variabel ini merupakan tempat penampungan data sementara ya di memori komputer. Itu gampangnya seperti itu. Jadi ketika kita membuat variabel, Python secara otomatis ini akan mengalokasikan memori ya untuk data tersebut gitu. Dan memberikan referensi dari variabel yang kita buat tadi ke lokasi memori di mana lokasinya gitu ya. Nah, dan juga Python mengelola semua data sebagai objek. Jadi semua data dianggapnya sebagai objek ya. Jadi kalau kita analogikan, kita punya memori atau RAM gitu ya. Itu kita kotak-kotakan. Nah, si variabel ini akan istilahnya nyewa gitu ya, nyewa atau bikin book kotak-kotak tersebut untuk nampung data kita gitu. Misalkan di sini saya punya variabel nama, nilainya adalah Ovan. Nah, Ovan ini nilainya nanti akan disimpan di eh, yang sudah dialokasikan oleh variabel tersebut gitu di dalam memori gitu untuk menyimpan data Ovan tersebut gitu ya. Jadi setiap objek ini memiliki ya setiap objek atau data tadi karena data eh, dianggapnya sebagai objek menurut Python gitu ya. Jadi setiap objek ini memiliki alamat memorinya gitu ya, di mana data ini akan disimpan. Lalu juga tipe atau jenis datanya. Nah, dan juga reference count-nya gitu. Jadi berapa jumlah variabel yang akan eh, disimpan di dalam memori tersebut gitu. Jadi ini analoginya dari variabel gitu ya. Nah, Python menggunakan garbage collection gitu ya, atau dan reference counting untuk mengolah memori secara otomatis. Jadi kalau misalkan ada data yang sudah tidak pakai lagi, yang tadi kita sudah simpan, tadi misalkan saya mau bikin variabel nama Ovan, terus kalau misalkan sudah nggak dipakai lagi, dia akan dihapus secara otomatis gitu ya. Dan juga untuk mengarahkannya juga ya. Nah, lalu tidak perlu menentukan tipe data secara eksplisit. Jadi Python itu kita tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya apa dalam satu variabel gitu. Python akan otomatis ya eh, mengenalinnya berdasarkan nilai yang diberikan. Jadi kalau misalkan saya tadi bikin variabel nama, si Python otomatis akan mengenalinya ini sebagai string. Gitu. Tapi kalau misalkan saya bikin eh, variabel nama tadi diisi dengan 1, 2, 3, nah dia akan mengenali sebagai numerik gitu. Jadi dia akan otomatis gitu. Nah, itu variabel ya, teman-teman. Lalu aturannya apa kalau kita mau membuat variabel gitu. Nah, ini ada beberapa aturan yang harus teman-teman ketahui untuk membuat variabel gitu ya. Yang pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf ya atau underscore. Tidak boleh diawali ya dengan angka gitu. Jadi itu aturan pertama. Lalu hanya boleh mengandung huruf, angka, atau underscore gitu ya. Jadi harus mengandung huruf, angka, atau underscore gitu. Hanya boleh ya, hanya boleh mengandung huruf, angka, atau underscore. Lalu juga bersifat case sensitif. Ya, jadi kalau misalnya saya punya variabel nama dan nama yang pertama adalah n-nya kecil gitu ya, dan saya bikin variabel yang kedua dengan nama juga gitu, tapi n-nya kapital gitu. Nah ini dianggapnya berbeda gitu ya, karena Python bersifat case sensitif gitu. Lalu kita harus hindari menggunakan kata kunci Python ya seperti if, while, for gitu ya. Jadi ini eh, keyword-keyword punya Python ya. If ini fungsinya buat apa, while ini buat apa nanti kita akan pelajari gitu. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata kunci
yang digunakan oleh Python. Nah, itu adalah aturan penamaan variabel. Ya, jadi teman-teman kalau membuat variabel harus diingat ya aturannya ya. Oke, nah cara membuat variabel ya kayak gini ya. Misalkan saya membuat nama gitu, lalu saya kasih nilai Andi. Nah, ini otomatis si Python akan mengenalinya sebagai string. Kalau saya membuat variabel umur gitu ya, sama dengan 25, variabel ini bertipe integer gitu. Nah, kalau misalkan saya membuat variabel tinggi dengan nilai 1,75, maka variabel ini bertipe data float gitu ya. String, integer, float itu apa sih gitu ya? Nah, string, float, integer gitu, itu kita sebutnya sebagai tipe data gitu. Nah, tipe data ini merupakan kategori atau jenis data yang dapat digunakan dalam sebuah program. Ya, jadi tipe data ini dapat menentukan bentuk datanya, misalkan angka, teks, atau koleksi data gitu. Lalu operasi yang dapat dilakukan. Jadi misalkan kalau kita memiliki tipe data numerik, apakah misalkan kayak input satu atau dua, nah apakah bisa dijumlahkan, diurutkan, atau diubah? Gitu. Nah, ini fungsinya tipe data gitu ya. Nah, peran tipe data itu apa gitu? Yang pertama untuk mengidentifikasi format data dan validasi data gitu ya. Jadi tipe data ini dapat membantu bahasa pemrograman memahami bagaimana data tersebut akan diproses, apakah mau dijumlahkan atau mau dikali ataupun mau diubah gitu ya. Nah, jadi ini dapat mengidentifikasi format data dan validasi data. Lalu tipe data ini berperan untuk mengoptimalisasi memori gitu ya. Jadi eh, tipe data akan mengalokasikan jumlah memori yang tepat ya untuk setiap jenis tipe datanya. Misalkan kalau misalkan kita eh, bikin integer, dia akan bikin memori berapa gitu, akan size berapa gitu. Jadi dia akan mengoptimalisasi memorinya. Nah, tipe data apa saja yang ada di Python gitu ya. Yang pertama kita ada tipe data dasar gitu ya, tipe data. Lalu yang kedua tipe data koleksi dan tipe data khusus gitu. Nah, tipe data dasar yang ada di Python itu ada 4 ya. Pertama int atau integer. Nah, int ini untuk bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang eh, 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau min 1, min 2 gitu ya. Kalau float itu untuk bilangan desimal yang tidak ada, yang memiliki koma-komanya gitu ya. Kalau yang bilangan bulat itu tidak ada komanya ya gitu. Nah, lalu ada str atau string gitu ya. Ini untuk tipe data berupa teks atau string gitu ya. Lalu yang terakhir yaitu bool ya atau boolean gitu. Ini untuk tipe data yang bernilai logik ya. Nilainya pasti true atau false gitu. Nah, lalu tipe data koleksi. Nah, tipe data koleksi ini di Python memiliki yaitu list, tuple, set, sama list ya. List ini kumpulan elemen ya. Jadi koleksi ini kumpulan ya. List kumpulan elemen yang dapat diubah. Misalkan kita jadi 1, 2, 3 diawali dengan tanda kurung siku gitu ya. Dan diakhiri dengan tutup kurung siku. Nah, ini merupakan list gitu ya. Lalu tuple, nah, kumpulan elemen yang tidak dapat diubah elemennya gitu ya. Contoh 1, 2, 3 tapi dia menggunakan tanda buka kurung gitu ya sama tutup kurung gitu. Nah, lalu set kumpulan elemen yang tanpa urutannya. Jadi tidak memperhatikan urutannya gitu ya. Nah, bedanya dia dibuka dengan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Sama dengan eh, dictionary gitu ya. Jadi kalau dictionary ini atau kita sebut disk gitu ya, pasangan kunci dia memiliki key-nya ya dan memiliki nilainya gitu ya. Contoh key-nya di sini ada nama, nilainya adalah Andi gitu. Lalu ada key yang kedua yaitu umur, nilainya adalah 25 gitu ya. Jadi kalau dictionary ini kumpulan di kumpulan himpunan gitu ya yang memiliki kunci dan nilai gitu ya. Jadi dia berpasang-pasangan nih, harus memiliki kunci dan nilai gitu. Nah, ini untuk dictionary. Nah, tipe data khusus yang selanjutnya yaitu tipe data khusus. Nah, yang pertama kompleks dan kedua non-type gitu ya. Jadi kalau kompleks ini untuk bilangan kompleks atau imajiner gitu ya.
Contohnya 3 tambah 4C. J-nya ini adalah imajiner gitu ya. Kalau teman-teman sudah waktu SMA atau di sekolah belajar bilangan kompleks itu, nah ini kita bisa menggunakan eh, tipe datanya yaitu tipe data kompleks ya. Lalu non-type ya, jadi eh, nilai yang kosong atau nol, jadi tidak ada nilainya. Kita bisa menggunakan non gitu ya. Jadi kalau kita misalkan bikin variabel nama sama dengan non, artinya dia tipe datanya non gitu, kosong tidak ada nilainya gitu. Nah itu adalah tipe data yang ada di Python. Gitu. Nah sekarang coba kita praktekin ya. Nah kita bikin file baru, bikin part 2 ya. Kita bikin variabel, variabel gitu ya. Jadi kalau kita membuat variabel itu harus diawali huruf ya teman-teman ya, huruf dan atau underscore gitu, tidak boleh diawali dengan angka. Kalau misalkan kita angka diawali dengan angka, misalkan satu nama, nah dia akan error tuh merah ya teman-teman ya. Jadi dia tidak bisa gitu. Harus diawali dengan huruf, misalkan nama Ovan misalkan ya. Nah, teman-teman harus perhatikan, kalau kita membuat memberi nilai string itu harus diawali dengan diintip dengan tanda kutip ya teman-teman. Jadi kalau tanda kutip ini menandakan bahwa dia adalah string gitu ya. Jadi kalau misalnya kita print, coba print type-nya dari nama tersebut. Ya, kalau kita running, kita pengen tahu variabel ini, ya, variabel nama ini tipe datanya apa gitu ya. Kalau saya running, nah tipe datanya str ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini gitu. Karena kita menggunakan kutip gitu. Atau misalkan kalau saya input satu, kalau saya running lagi, nah dia integer teman-teman. Nah, jadi si Python ini akan otomatis memberi tipe datanya gitu, akan mengenali tipe datanya apa, tergantung kita memberi nilainya apa. Ya, kalau angka dia akan mengidentifikasi, oh ini tipe datanya adalah sebagai integer gitu ya. Coba kalau misalnya saya 1,0 gitu ya, kita lihat tipe datanya apa. Nah, float ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan saya kasih kutip, gitu. Nah, dia menjadi string, teman-teman. Gitu ya. Jadi, walaupun di sini nilainya angka 1, 2, tapi kita kasih kutip, maka variabel nama ini akan bertipe string, gitu ya. Jadi, si Python ini otomatis gitu, dia akan mengenalinya sebagai apa, tergantung nilai yang kita berikan, gitu ya. Kalau kita kasih kutip, oh ini menandakan bahwa dia adalah eh, string ya, teman-teman gitu. Nah, itu contohnya, teman-teman. Lalu tadi dikatakan bahwa si Python ini case sensitif gitu ya. Coba kita buktikan. Jadi kalau saya punya nama gitu ya. Sini Ovan. Nah, teman-teman di sini ada dua variabel dengan yang sama ya, tapi bedanya adalah ini kapital dan ini huruf kecil gitu. Nah, kita panggil di sini yang nama gitu. Kira-kira yang keluar yang mana, teman-teman? Kalau misalnya kita run, nah dia akan memanggil yang oh ini saya tandain dulu ya supaya beda gitu ya. Yang atas adalah integer, yang bawah adalah string. Nah, kalau kita running, maka yang di running adalah yang integer, teman-teman. Karena kita panggil yang nama gitu. Walaupun ini mirip gitu ya, sama-sama nama gitu, tapi dia ada pembedanya karena dia bersifat scan sensitif gitu ya. Yang pertama kapital, yang satu huruf kecil gitu. Nah, kalau misalnya kita panggil yang bawah gitu ya, nama yang kecil, maka dia akan keluar yang gitu ya. Nah, itu aturannya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita membuat variabel itu harus eh,
diawali dengan huruf ya atau underscore, tidak boleh diawali angka. Lalu juga dia bersifat sensitif gitu ya. Dan juga nggak boleh dengan keywordnya Python gitu ya. Misalkan tadi if gitu ya, if, nah dia akan error nih 9 misalkan. Kalau kita panggil if, nah error ya ya gitu. Karena if ini adalah keywordnya Python, jadi kita tidak bisa gunakan gitu. Oke, kita rekap lagi. Jadi variabel ini adalah tempat penampungan data sementara, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin variabel, nah, misalkan nama ya satu ini akan disimpan di memori sementara gitu. Nanti kalau misalnya tidak dipakai ya nanti dia akan dihapus lagi gitu. Lalu untuk aturan membuat namanya untuk variabel ya harus diawali dengan huruf ya atau underscore, tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh dengan keyword, tidak boleh sama dengan keywordnya Python gitu ya. Dan juga dia bersifat case sensitif gitu. Nah, setiap variabel pasti eh, akan memiliki tipe datanya gitu, di mana tipe data ini akan otomatis dikenali oleh Python tergantung nilai apa yang kita beri di dalam variabel tersebut. Gitu. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat dipahami teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya akan jawab. Gitu. Sampai sini dulu pembelajaran tentang topik variabel dan tipe data. Nextnya kita akan lanjut lagi untuk pengoperasiannya variabel gitu ya untuk pengoperasian tipe data dan selanjutnya nanti kita akan bahas. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.